Kekeringan rohani, bagian 2. 3 cara mengatasinya. Keluaran 17 ayat 3. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kerausan?" Air adalah unsur yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup di muka bumi. Menurut penelitian, saat tubuh kita kekurangan air sebesar 2%, maka kita akan kehausan. 5% maka tubuh menjadi lemas. 12% maka nyawa kita bisa terancam. Hal itu terjadi karena 75% bagian tubuh kita terdiri dari air. 85% sel-sel otak terdiri dari air. 75% otot terdiri dari air. 82% sel-sel darah terdiri dari air. Tubuh yang mengalami kekurangan air bisa berakibat fatal, bahkan berakibat kematian. Tak kalah bahayanya kalau manusia batiniah kita mengalami kekeringan rohani. Namun, jangan khawatir jika kita sedang di dalam masa kekeringan rohani. Berikut beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. 1. Menghampiri sumber air hidup. Saat tubuh jasmani kita haus dan dehidrasi, kita pasti akan mencari air untuk memenuhi asupan cairan. Demikian pula, saat kekeringan rohani, kita perlu menghampiri sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus. Melalui doa, Allah menjanjikan bahwa jika kita mencarinya dengan sepenuh hati, maka kita akan menemukannya. Yesus mengajarkan agar kita meminta, mencari, dan mengetuk, serta memiliki ketekunan dalam doa. Matius 7 ayat 7, Lukas 18 ayat 1. Dalam doa, kita bisa mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan keluh kesah kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa dengan tekun, kita akan mengalami kehadiran dan kuasa Allah yang menyembuhkan kekeringan rohani kita. 2. Mengakui dosa dan bertobat. Salah satu alasan utama kekeringan rohani adalah dosa pribadi. Dosa dapat membuat kita merasa jauh dari Tuhan karena kita lebih mementingkan diri sendiri daripada hidup untuknya. Dosa yang tidak diakui juga dapat menyebabkan kita kehilangan sukacita yang seharusnya kita rasakan dalam keselamatan kita. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus kita ambil adalah mengakui dosa kita kepada Tuhan dan bertobat. Dalam mengakui dosa, kita memperoleh pengampunan dan pemulihan sukacita. Mazmur 51 ayat 12. Ketika kita memurnikan hati dan tangan kita dan hidup dengan kesetiaan tunggal kepada Tuhan, kita dapat keluar dari kekeringan rohani. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Yakobus 4 ayat 8. 3. Tinggal dalam komunitas rohani. Persekutuan dengan sesama pengikut Kristus tentu memainkan peran penting dalam menyembuhkan kekeringan rohani. Saat kita menghabiskan waktu bersama dengan mereka, kita dapat saling mendorong, membangun hubungan yang tulus, dan berbagi pengalaman kehidupan rohani. Sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul kedua, ayat 46-47, gereja awal menghabiskan waktu bersama di rumah-rumah, memecah-mecahkan roti, dan memuji Allah.
Dengan sukacita, dalam persekutuan tersebut, mereka menerima pertumbuhan rohani yang luar biasa dan terus bertambah jumlahnya. Sekarang kita dapat menyadari bahwa kekeringan rohani bukanlah hal yang tak teratasi. Dalam perjalanan kehidupan kita, kita mungkin mengalami masa-masa yang penuh kekeringan rohani, tetapi kita memiliki jalan keluar. Satu hal yang pasti adalah Yesus Kristus sebagai sumber air hidup, siap menyegarkan dan menyembuhkan jiwa kita yang haus. Semoga Tuhan Yesus memberkati.